لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى أصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد جماعة معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat semua. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah nikmat kita bisa mengisi waktu-waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Karena ketahuilah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma'aum tuna kitab wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi ma'indah." Yang artinya tidaklah suatu kaum, perhatikan hadis ini, tidak ada yang Allah. Seandainya misalkan kita melalui hadis ini, pasti kita akan semangat dalam belajar. Oleh karena perhatikan hadis ini, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah yaitu masjid, dan kita alhamdulillah sedang berkumpul di salah satu rumah Allah yaitu masjid. Yang mereka itu membacakan Al-Quran, belajar di antara mereka. Alhamdulillah kita berusaha di majelis ini, di masjid ini kita saling mengkaji Al-Quran, saling mempelajari. Lihat keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, illa nazalat 'alaihim sakinah. Bagi orang yang seperti ini, maka ketenangan akan turun kepada mereka. Jadi orang yang duduk di majelis itu akan turun ketenangan kepada, dan ketenangan itu adalah hal yang dicari oleh setiap manusia. Bahkan misalkan orang yang stres disebabkan pekerjaan, disebabkan keluarga, dan apapun itu, pasti mereka menginginkan ketenangan. Dan salah satu yang Allah janjikan bagi manusia berupa ketenangan adalah dengan cara duduk di majelis. Oleh karena apa? Luruskan niat bahwa saya duduknya kita di majelis ini untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melihatnya itu pasti turun ketenangan. Oleh karena ini kita saksikan banyak orang misalnya tidak bisa tidur di rumahnya, akan tetapi ketika datang ke majelis itu mereka tenang, saking tenangnya akan tidur. Jadi apa? Tidak perlu misalkan orang itu ingin tenang makan atau minum obat, datang ke majelis supaya apa? Supaya tenang, tapi tenangnya jangan kebab. Jadi tidur, jadi itu bukan tenang. Itu apa dikatakan syaitan. Tahu itu kan tidak? Jadi ingat ketika datang di majelis itu, doa yang kita baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Jangan bismika Allahumma amutu ahya, jangan. Ketika majelis itu jangan doa. Baik itu. Baik. Ini yang pertama, balasan bagi mereka yang duduk di majelis ilmu adalah datangnya ketenangan kepada mereka. Kemudian mereka itu diliputi oleh rahmat. Ini yang kedua. Orang yang duduk di majelis ilmu, satu kaum yang duduk di majelis ilmu, yang pertama dia diberi ketenangan, yang kedua dia diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, balasan bagi mereka orang yang duduk di majelis ilmu, yaitu
wa haffathumul malaikah. Malaikat akan menaungi mereka. Jadi di sini di hadapan kita, di tengah-tengah kita ada para malaikat. Betul tidak? Betul. Kenapa? Karena ada hadis yang menggambarkan atau mengabarkan bahwasanya malaikat datang di tengah-tengah majelis. Salah satu tugas majelis ilmu itu saja tugas. Kemudian salah seorang, ini kata siapa? Kata kemudian kata Nabi Muhammad SAW, maka malaikat tersebut datang kemudian menyaksikan majelis ilmu sampai bertumpuk-tumpuk ila sama dunia, ke langit dunia. Coba bayangkan, langit dunia tinggi tidak? Jauh tidak? Tapi saking tumpuk-tumpuk malaikat itu, saking banyaknya. Nah, ketika kemudian para malaikat sampai bertumpuk-tumpuk ila sama dunia, sampai ke langit dunia, kemudian mereka setelah selesai apa? Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihi. Kemudian ketika mereka balik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menanyai para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaqulu ibadi," wahai para malaikat, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku. Kepada para malaikat yang telah kepada Allah, ditanya malaikat tersebut oleh Allah, apa yang dikatakan oleh hamba-hamba pada Allah SWT. Kata para malaikat yang kurun, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka. Subhanallah. Kata para malaikat, hamba-hambamu yang di majelis ilmu itu, ya Allah mensucikan Engkau, membesarkan Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Ketika kita di majelis ilmu, kita melakukan Allah SWT berada dulu dengan duduk yang rapi. Kemudian perhatikan, jangan biarkan kiri, perhatikan kepada yang menyampaikan. Kenapa? Karena malaikat sendiri menyaksikan apa orang yang duduk di majelis ilmu itu melakukan Allah SWT. Kenapa? Karena yang dibaca di majelis ilmu adalah Al-Quran, yang dipelajari di majelis ilmu hadis dari Muhammad SAW. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqul hal ra'auni. Perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, apakah hamba-hambaku itu melihatku? Kata para malaikat, la wallah, demi Allah, hamba-hambaku yang di majelis ilmu itu tidak melihat Engkau, wahai Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyai para malaikat, kaifa law ra'auni, wahai para malaikat, gimana seandainya hamba-hambaku yang di majelis ilmu itu melihat aku? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Seandainya mereka, orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu melihat Engkau, wahai Allah, mereka akan lebih semangat lagi belajar, mereka akan lebih semangat lagi beribadah. Ketika kita perhatikan hal seperti ini, apa kita terdorong semangat bahwasanya kita pelajari bukan sangat sepele, bukan sesuatu yang mudah, yang besar, yang agung. Allah SWT mempersaksikan hal ini. Fayaqul hal ra'auni, apakah mereka hamba-hambaku yang duduk di majelis ilmu itu melihatku? La Allah, tidak, demi Allah, seandainya mereka melihat Engkau, wahai Allah, niscaya mereka lebih semangat lagi dalam ibadah. Wa ashadda laka tanjila, mereka akan lebih lagi dalam hal memuliakan Engkau. Wa aktsara laka tasbiha, akan lebih banyak lagi mensucikan Engkau, ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, terus apa yang mereka inginkan? Fama yas'alun, apa yang mereka minta dariku? Ini kata Allah kepada para malaikat. Jadi kita yang di majelis ilmu itu ditanya oleh Allah melalui para malaikat, apa yang mereka inginkan di majelis ilmu itu? Kata para malaikat, qalu yas'alunakal jannah, mereka ingin surga. Kita di majelis itu ingin surga, tidak ingin yang lain. Misalkan ketika kita direpot dan seterusnya, kita berusaha teruskan niat. Kita apa ingin menyebarkan ilmu, misalnya, tidak ingin selainnya. Kemudian apa kita ingin masuk surga dengan sebab atau dengan sebab menyebarkan ilmu, itu yang kita inginkan. Berusaha untuk niatkan itu tidak selainnya. Karena Allah sendiri apa?
menyaksikan bahwasanya orang yang duduk di majelis itu inginnya surga, tidak yang lainnya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang masalah tariqan yaltami fi ilmi sana Allahu lahu tariqan aw bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita duduk di majelis itu tidak akan ingin surga, tidak ingin selainnya. Maksudnya berjannah, ikhlas, berqaul amal. Kemudian lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hal ra'auha." Mereka itu hamba-hambaku yang duduk di majelis ilmu menginginkan surga, apakah mereka melihat surga? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka yang duduk di majelis ilmu kemudian ingin surga, apakah mereka sudah melihat surga? Kata para malaikat, la wallah, tidak, demi Allah mereka belum melihat surga. Kita sudah melihat surga belum? Tapi menginginkan surga tidak? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakaifa law ra'auha?" Fakaifa law ra'auha? Bagaimana jika mereka melihat surga? Ini pertanyaan Allah kepada para yang qulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Subhanallah. Seandainya para hamba-hambaku sudah melihat surga, akan lebih semangat lagi dalam mencari surga, akan lebih semangat lagi dalam ibadah. Wa ashadda laha qaraban, mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi meminta surga. Wa a'dhama fiha rabbatan, dan ingin sekali surga ketika mereka ya surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka berlindung darinya. Jadi di majelis ilmu ini, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka berlindung darinya, itu kata para malaikat an-nar, mereka takut dari api. Ketika kita di majelis ilmu kita ingin surga dan jauh dari neraka. Jika kita misalkan berusaha untuk mewujudkan itu, kita ingin surga jauh dari neraka, maka insyaallah taala ilmu yang kita akan dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan perubahan pada diri kita. Kalau kita akan lebih mulia lagi, ucapan kita akan lebih baik lagi. Kemudian mata kita akan terarah melihatnya yang baik-baik, telinga kita akan mendengar yang baik-baik saja ketika kita menuntut ilmu, kemudian dalam rangka mendapatkan surga dan jauh dari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahal mereka itu hamba-hambaku takut dari neraka." Memang mereka sudah melihat neraka sehingga takut? Kata para malaikat, yaquluna wallah ya rabbi ma ra'auha. Demi Allah ya Rabbu, mereka belum melihat neraka. Kita sudah melihat neraka belum? Tetapi sifat-sifatnya kita sudah. Kita belum lihat surga, tapi sifat-sifatnya sudah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seandainya jika mereka melihat neraka? Maka kata para malaikat, law ra'awha kan ashadda minha dirar. Seandainya mereka melihat neraka, maka mereka akan lebih takut lagi, lebih lari-lari dari neraka. Wa ashadda laha makhafatan, mereka akan lebih takut lagi terhadap neraka. Lihat persaksian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Persaksian Allah Subhanahu wa taala, "Fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum." Ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, persaksikanlah bahwasanya aku mengampuni mereka. Subhanallah. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu, Allah ampuni mereka dengan syarat apa? Ikhlas. Yang mereka inginkan surga, mereka takut dari. Kemudian kata para malaikat atau salah satu malaikat, "Fihim fulanun laisa minhu, inna ja'a lihajah." Ini perhatikan. Kata malaikat, ya Allah, Engkau mengatakan bahwasanya Engkau mengampuni mereka yang duduk di majelis ilmu, tapi ketahuilah di tengah-tengah mereka ada si fulan, yang mana si fulan itu duduknya bukan karena ilmu, tapi ingin kebutuhan saja.
Mungkin kalau ini kewajiban pondok, kewajiban sekolah jadi guru saja bisa. Ya mudah-mudahan di antara kita tidak seperti itu. Tapi seandainya misalkan ada orang yang duduk di majelis ilmu hanya sekedar kebutuhan saja, bukan hanya ingin ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun mengampuni orang tersebut. Qala hum julasa'u la yashkur. Jadi sama. Mereka itu suatu kaum yang mana duduk bersama mereka itu tidak berpikir sama sekali. Di orang yang duduk sekedar misalkan ada keperluan saja tidak rugi duduk di majelis. Rugi tidak duduk di sini. Oleh karena pada ini sesuatu yang sangat besar sekali hadir dalam hati kita, Bang. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama. Karena ketahuilah bahwa yang belajar agama itu sedikit atau banyak? Sedikit. Banyaknya yang tidak belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan apa? Perhatikan sini biar kita lebih hadir lagi. Hatinya yang lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu kita itu hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kemudian memilih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang begitu banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Adam. Di antara makhluk yang banyak, pohon, tumbuhan, manusia, langit, bumi, jin dan lain sebagainya, Allah SWT mengistimewakan siapa? Bani Adam. Jadi manusia itu sudah menjadi pilihan. Alhamdulillah tidak menjadi kera, alhamdulillah tidak menjadi hewan, alhamdulillah tidak menjadi tumbuhan. Kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai manusia. Berarti kita lolos seleksi tahap pertama. Alhamdulillah. Siapa ini? Kemudian di antara manusia pun apa? Allah memilih mereka untuk beragama Islam. Dan orang yang beragama Islam itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Kurang lebih manusia itu 5 atau 7 miliar. Kemudian yang masuk Islam itu cuma 2 miliar saja. Ya. Berarti kita itu pertama, seleksi pertama pilihan Allah dari manusia sudah lolos. Kemudian seleksi kedua, di antara hamba Allah manusia itu ada yang tidak beragama Islam, tidak beragama Islam tidak? Berarti Allah seleksi kedua. Kemudian di dalam agama Islam pun akan berpecah menjadi berapa? 73 golongan. Dan kita berusaha menjadi satu golongan tersebut, yaitu berusaha meniti manhaj para sahabat dan Muhammad SAW tabi'in. Berarti kita lolos seleksi berapa? Kemudian di antara ahlu sunnah pun apa? Di antara ahlu sunnah pun ada yang tidak menuntut ilmu di pondok sekolah. Berarti kita lolos seleksi ke. Yang keempat pun apa yang kadang di pondok malas, ngantuk, tidak ngantuk. Jadi apa yang namanya hamba Tuhan itu oleh karena apa? Hadirkan bahwa kita itu hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa? Ketika dipilih ternyata kita tidak bersyukur. Ketika kita tidak bersyukur, apa bisa jadi Allah cabut nikmat tersebut, kemudian kita lempar tangan Allah sehingga apa? Itu orang awam biasa kembali misalkan tidak belajar, kembali jadi masyarakat umum, kembali jadi masyarakat awam. Mau tidak? Bisa dipahami. Jadi kita ketika menghadirkan hal seperti ini, terutama untuk ilmu, akan lebih terdorong dan semangat lagi dalam belajar. Baik, kita kembali ke hadis yang pertama, yaitu apa namanya itu? Apa namanya? Apa? Yang kedua, yang pertama tadi itu apa? Turunnya ke tenang. Yang kedua diikuti. Ketiga, malaikat kami. Kemudian keempat, ini yang lebih spesial lagi, lebih istimewa lagi. Wadzakarallahu fina indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Jadi orang yang belajar, orang yang duduk di majelis ilmu di rumah Allah, apa disebut oleh Allah di sisinya karena para malaikat. Fulan di majelis Al-Fat, di majelis Muhammad, di majelis. Mau tidak namanya disebut oleh Rabbul Alamin? Siapa yang tidak ingin namanya disebut di alam para malaikat? Kita saja misalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sakit, sakit apa?
Semakin orang hadir atau sering hadir di majelis ilmu, maka apa? Semakin banyak disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan perkataan yang bagus sekali. Ustaz dan apa? Ulama salaf pernah mengatakan betapa banyak orang yang terkenal di bumi tapi tidak terkenal di langit. Ada ulangi. Betapa banyak orang terkenal di bumi tapi tidak terkenal di langit. Begitu pun sebaliknya, betapa banyak orang yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Mau yang mana? Karena orang yang terkenal di langit itu apa? Nanti ketika dia mati, sakaratul maut kemudian diangkat ke langit, dia sudah terkenal. Oh, si fulan sering disebut di langit. Berbeda dengan orang yang sangat terkenal di saja. Pemain bola, misalkan penyanyi ataupun pemain film, dia misalkan bukan beragam Islam atau agama Islam atau Nasir, mungkin dia terkenal di bumi, tapi di langit, oleh karena apa? Semangat dan semangat tidak belajar. Semangat tidak? Harus semangat. Baik, itu kita masuk ke bahasan. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung terkait bentuk pengagungan terhadap ilmu di poin. Kemudian qala Allah Ta'ala wasadru al-ilmi naw'an. Sabar dalam menuntut ilmu itu ada dua jenis. Ahaduhuma sabrun fi tahammulihi wa ahdihi. Sabrun fi tahammulihi wa ahdihi. Yang pertama, sabar ketika menuntut ilmu dan mempelajari ilmu. Yang pertama, sabar dalam menuntut ilmu dan mempelajari ilmu. Fal-hifdhu yahtaju ila sabrin. Yang namanya menghafal ilmu itu butuh kepada kesabaran. Betul tidak? Terkadang misalkan ada orang yang sudah baca misalkan rajin bacanya, kemudian tidak hafal-hafal. Kita malu nih orang seperti ini. Misalkan baca 10 kali, 20 kali tidak hafal, baru 30 kali baru. Ketika sekali hafal seorang, ketika mundur atau besoknya sudah lupa, perlu kesabaran tidak? Kalau tidak sabar, hafal itu sulit. Saya tinggalkan kalau. Kemudian wartahu yang daju ila sabrin. Memahami pelajaran, memahami ilmu itu butuh kesabaran. Butuh tidak? Kadang kita sebagai seorang guru, seorang ustaz, di kelas itu sudah berusaha sebisa mungkin menjelaskan tapi tidak paham. Bagaimana lagi? Akan tapi rugi tidak? Rugi tidak? Tidak. Ustaz yang mengajarkan tidak rugi dan orang yang murid yang belum paham tidak rugi. Karena yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita itu apa? Semampu kita. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi kita di luar kemampuan kita. Yang penting apa? Kita sudah semangat, sudah luluskan yang sudah apa? Berusaha memahami, tapi pada Allah misalkan belum paham, maka jangan berkecil hati. Suatu saat pasti ingat misalkan perkataan Ustaz ini, seandainya kalian misalkan belum paham hari ini, tapi ketika kalian terus menuntut ilmu, suatu saat pasti akan paham. Pasti. Karena Allah itu Al-Karim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tidak mungkin membiarkan orangnya, hambanya yang belajar sungguh-sungguh kemudian Allah tidak berikan ilmu yang saja. Pasti Allah. Akan tapi apa? Apa yang bisa di pondok di sekolah? Sedikit-sedikit masalah sama nangis, pengen pulang, pengen orang tua. Ini sabar tidak? Butuh sabar tidak?
Perlu kesabaran tidak? Perlu. Tapi ketika kita berusaha sabar dapat pahala tidak? Inna liyawmas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu mendapatkan pahala tanpa batas. Jadi jangan apa? Jangan istilah itu apa? Cengeng ya, harus berarti itu harus kuat. Ya semuanya. Ustaz yang menyampaikan harus kuat. Karena terkadang apa? Anak-anaknya pada soleh. Itu. Wahuduri majelis ilmu yang hadir ila sabri dia kalikan. Hadirnya di majelis ilmu butuh kepada kesabaran. Baru pulang olahraga harus kajian sampai Allah. Sabar. Perlu sabar tidak? Sampai ngantuk. Sabar. Yang sabar. Sabar itu apa? Harus jangan banyak ke. Intinya sabar itu apa? Ya bukan berarti sabar itu kan senang nggak. Sabar itu ada usaha, kemudian apa? Tidak banyak kalau misalkan sampai itu tidak banyak apa itu? Ngoceh itu apa? Bicara mengeluh enggak? Jalani saja. Ingat ketika kita capek kemudian hadir di ilmu dapat pahala tidak? Wa ri'ayatu haqqi syekh yahtaji ila sabrin dia. Memperhatikan hak ustaz perlu kesabaran. Perlu sabar tidak? Perlu. Karena ustaz itu marah. Ustaz juga manusia. Punya perasaan, punya hati. Sabar. Jadi yang namanya ilmu itu apa? Tidak terlepas dari yang namanya keadaan sabar. Semakin seorang sabar, semakin banyak mendapatkan ilmu. Semakin sedikit kesabarannya, semakin sedikit ilmu yang didapatkan. Apalagi tidak sabar sama sekali, maka dia tidak akan mendapatkan itu. Sekarang masuk yang kedua. Wa naw'u tsani sabrun fi ada'ihi wa bathihi wa tablighihi ila ahli. Jenis yang kedua yaitu sabar dalam mengamalkan ilmu. Perlu tidak sabar dalam mengamalkan ilmu? Betapa banyak orang tahu itu haram tapi tetap dilakukan. Disebabkan apa? Tidak sabar. Coba dia sabar. Misalkan ingin perempuan sabar sampai meninggal dunia kan tidak berbidadari. Betul tidak? Betul. Apa haram kemudian jom? Tahu jom tidak? Sudah dibungkus kemudian dalamnya apa? Jom. Ada apa? Jadi apa? Kalau bahasa kita mungkin coba. Sudah. Ya apa? Biar Ustaz tadi yang bicara ya. Betul. Jadi itu butuh kesabaran tidak? Kemudian ketika kita tahu musik itu haram, perlu kesabaran untuk tidak mendengarkan musik tidak? Perlu. Yang namanya musik itu mungkin nikmat, sedap, lezat. Tapi ketahuilah itu haram. Tidak bohong. Sabar sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, yang menanti kita insyaallah taala biiznillah adalah surga. Surga itu luar biasa nikmat. Ingat kemana surga itu? Ketika kita ingat surga, kita terdorong untuk beramal. Ketika kita ingat neraka, oh meskipun ini nikmat, ada neraka di depan. Sehingga kita terref. Baik dosa. Jadi ketika mengamalkan itu harus sabar. Ketika kita tahu misalkan berkata kotor itu haram, maka tahan lisan ini untuk mengucapkan yang kotor. Karena lihat apa orang masih ada saja yang mungkin kecelutuk ya, perasaan masih ada yang kata-kata kotor. Disimpan dulu atau yang disimpan langsung dibuang. Ingat ketika kita berbicara baik itu dapat pahala. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu adalah begitupun kita sudah tahu wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Perlu sabar tidak dalam menjalankannya?
Karena tahunya kita wajib berbakti kepada orang tua ini ilmu. Jadi tahunya kita wajib berbakti kepada orang tua ini ilmu. Dan mengamalkan ilmu beda lagi. Bisa jadi orang tahu misalkan berbakti kepada orang tua itu wajib, tapi tidak mengamalkan ilmu, tidak bersabar, maka dia justru membangkang kepada orang. Boleh tidak mengamalkan kepada orang tua? Orang tua itu yang membesarkan kalian. Kalian lagi kecil itu dididik oleh mereka. Bahkan bisa jadi kalau ibu itu apa? Ayahnya tidur, ibunya itu apa? Begadang, anaknya nangis. Betul tidak ibu-ibu? Oh, tidak ada ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu itu seperti itu. Ibu-ibu itu seperti apa? Ketika anaknya lahir nanti apa? Jadi jangan sampai ketika kalian misalkan pulang ke rumah justru sibuk dengan apa? Dengan HP. Karena salah satu tujuan yang kalian bisa pulang ke rumah itu apa? Berbakti kepada orang. Jangan sampai apa? Misalkan datang ke rumah itu cuma ambil uang. Nih, Pak, Bunda, uang, kemudian pergi lagi. Lah salam walang, tidak ucapkan salam, tidak ucapkan terima. Salah atau betul? Datang ke rumah itu baik-baik, dididik orang tuanya. Ada yang bisa dibantu, Bunda, Umi, misalkan Mama. Kemudian kalau misalkan minta uang baik-baik, pengen jajan misalkan, kemudian ketika keluar rumah langsung tangan. Praktekkan ilmu itu. Jadi apa? Ketika kalian mondok itu, ketika kalian mondok sama sebelum mondok itu harus ada perubahannya. Jadi jangan sampai justru Ustaz, anak saya setelah mondok sama sebelum mondok bagusan sebelum mondok Ustaz. Nanti yang disalahin sekolah, ada sekolah sudah berusaha sebisa mungkin betul tidak? Yang salah sekolah apa kalian? Hah? Kenapa sekolah? Kalian enggak? Jangan salah. Itu, baik. Wabasi wadabli ila ahli. Kita juga sebentar. Bahwasanya menyebarkan ilmu kepada orang yang berhak itu apa? Perlu kesabaran. Kita misalkan sudah bisa menyampaikan, kalian pun bisa sedikit ilmu sudah menyampaikan ke orang tua, misalkan perlu kesabaran. Dan ingat ketika menyampaikan ke orang tua itu jangan sampai menyampaikan atau seperti pada teman. Wah, Umi sini dulu. Aku dengar hadis kayak ini bukan seperti itu. Bicara ya baik. Misalkan Umi, Bunda, Mama, misalkan anak atau aku di pondok dengan hadis ini itu baik. Jangan sampai seolah-olah pernah. Jadi ketika menyampaikan itu perlu kesabaran. Apalagi sudah menjadi dari seorang menjadi ustaz itu perlu kesabaran. Karena berbagai macam ujian pasti menimpa orang yang mengemban amanah ilmu. Karena menjadi seorang ustaz itu mudah atau tidak? Susah. Belum menjaga niat bagaimana ikhlas, belum lagi bersabar menghadapi orang yang didakwahi, perlu keikhlasan, perlu kesabaran. Dan bisa jadi apa? Jadi seorang mubaligh dari ustaz itu akan lebih besar godaannya daripada menjadi seorang penuntut. Bisa jadi misalkan aku beberapa pengen dunia, atau pengen terkenal, atau apa begitu. Jadi berusaha apa? Yang namanya seorang penuntut ilmu yang harus itu adalah tidak merasa aman. Sama-sama harus jaga. Jadi nggak ada misalkan ceritanya kalau sudah besar aman gitu. Justru akan semakin besar lagi ujian. Kita dalam menuntut ilmu perlu keikhlasan tidak? Apalagi seorang yang menyampaikan ketika dia bicara harus karena Allah, bukan karena itu. Baik. Kalau jurusul muta'allimin yahtaju ila sabr, gurunya mengajari mereka, wa ifaduhum yahtaju ila sabr, memahamkan mereka perlu wa ihtimalu zallatihim yahtaju ila sabr. Sabar ketika mengingatkan kesalahan mereka. Ini juga perlu besar. Allah lah bisa. Mungkin nanti ada dua paragraf yang akan kita bahas. Kedua kali insyaallah Allah lah bisa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan sebentar. Tadi disebutkan ada dua jenis. Seorang penuntut itu harus sabar. Kemudian kata beliau, wa fawqa hadaini naw'aini min sabri al-'ilmi sabru 'ala sabri fihima wa thabatu 'alaihima. Perhatikan di sini. Dan ada hal yang lebih sulit lagi dari sekedar menerapkan dua hal di atas. Apa dua hal di atas? Tadi sabar yang pertama, sabar dalam menuntut ilmu, mengambil ilmu, belajar ilmu. Yang kedua, sabar dalam mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Nah, ada yang lebih perlu kesabaran lagi dari dua hal ini, yaitu apa? Sabar untuk kokoh di atas keduanya, sabar untuk bisa istiqomah. Jadi bisa jadi misalkan seorang pertamanya awal-awal dia bisa sabar dalam belajar, dia bisa sabar dalam mengamalkan ilmu, dia bisa sabar dalam menyampaikan ilmu, tapi lama-kelamaan akan dia subur, dia lemah, dia malas. Disebabkan akan dia tidak sabar. Jadi yang namanya ilmu itu apa? Tingkatan sabarnya apa? Bertumpuk-tumpuk. Dalam belajar harus sabar, dalam mengamalkan ilmu harus sabar, dalam berdakwah harus sabar. Untuk menjalankan tiga hal ini harus sabar lagi. Kenapa? Betul tidak harus sabar? Betul. Oleh karena apa? Belajar ingat dan usaha hadirkan dalam pikiran kalian dan hati kalian bukanlah hal yang mudah.
Ingat bahwasanya sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia, untuk mendapatkannya pasti sulit. Anda sering melakukan ini. Kita ingin masalah dunia saja berlian, untuk mendapatkannya sulit atau lambat? Sulit. Tapi ini ilmu lebih berharga dari sekedar berlian. Ilmu itu apa? Warisan para nabi. Untuk mendapatkan warisan para nabi, untuk mendapatkan yang mulia ini perlu besar. Baik, kita tutup dengan syair. Beliau Hafizahullah Ta'ala berkata, "Likulli ila sya'il ula wa thabatu, walakin azizun fil rijali thabatu." Kata beliau Hafizahullah Ta'ala, teruntuk semua yang sedang meraih tujuan yang mulia, hendaklah istiqomah. Saya ulangi, teruntuk orang-orang yang sedang meraih tujuan yang mulia, hendaklah dia istiqomah. Kita sedang mencari sesuatu yang mulia, tidak? Nah, kita mencari apa? Ilmu mulia tidak? Asyrafus syai', karena ilmu itu yang paling mulianya. Tidak ada yang lebih menandingi ilmu kemuliaannya. Nah, kata beliau, itu mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Sebelum ditutup, maka barangkali ada pertanyaan. Allah sallallahu Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Jadi barangkali ada pertanyaan.